Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Wow, luar biasa. Oke, dan juga di sini ada Bapak Mario Said, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Mbak ini, biasa. Iya, terima kasih, Pak. Ini kembali ya, Pak ya, ngurus kendaraan ya, Pak Mario ya. Iya. Gimana kabarnya? Kembali, alhamdulillah kita kembali lagi mengurus dan nanti minta petunjuk-petunjuk dari Pak Prof. Oh, baik. Baik, sebelumnya saya ke Pak Mario dulu nih. Pak Mario, ini rencana untuk memperlakukan aturan ganjil genap ya, kendaraan ganjil genap di Makassar. Nah, kalau semuanya mungkin bisa memberikan secara umum ya untuk gambaran di tahun 2019 ini, Pak Mario, untuk kondisi arus kendaraan ataupun pergerakan kendaraan di Makassar saat ini seperti apa, Pak Mario? Ya, memang kondisi pergerakan kendaraan sekarang ini dengan adanya pekerjaan jalan yang ada di putaran di jalan layang itu, saya kira memang agak terganggu menyangkut masalah akses jalan ini karena pengaruhnya itu sangat berimbas kepada jalan-jalan yang lain. Dan ya memang kita perlu memikirkan hal-hal yang baru barangkali di dalam bagaimana menangani permasalahan kemacetan ini. Bagaimana kita mengurai kemacetan yang ada di daerah Petarani. Kondisi sekarang Petarani memang agak sulit kita untuk melakukan sebuah kajian karena memang di sana itu tidak normal. Tapi ya mungkin saja karena ini merupakan tanggung jawab juga dari jalan, karena ini jalan statusnya adalah jalan nasional. Sehingga memang perlu kita melakukan koordinasi dengan Balai Perhubungan barangkali. Karena itu adalah tanggung jawab daripada Balai Perhubungan. Kalau memang mungkin juga perlu ada kajian-kajian. Kalau memang mau diberlakukan misalnya ganjil genap, ini perlu ada kajian-kajian. Ya, jangan serta-merta kita langsung menerapkan sebuah kebijakan barangkali tanpa melalui kajian-kajian. Apakah itu kajian sederhana atau bagaimana modelnya? Ya, saya kira nanti perlu Pak Prof barangkali jelaskan lebih detail menyangkut masalah itu. Dan kita berharap memang ada sebuah langkah-langkah yang lain, yang pemikiran-pemikiran baru di dalam bagaimana mengurai kemacetan yang ada di Kota Makassar. Kalau saat ini Pak Mario, untuk titik-titik macet sendiri di Makassar itu di jalan-jalan mana saja, Pak? Ya, saya kira kalau di kota ini sudah hampir semuanya, ya karena volume kendaraan memang itu sudah memang sangat besar, sangat signifikan sekali pertumbuhan kendaraan. Sedangkan itu tadi yang kita selama ini keluhkan memang jalan-jalan yang ada itu pertumbuhannya memang sangat kecil. Ya memang sudah ada middle ring road, tapi ini juga belum selesai. Ya baru sampai di Lemena dan itu belum bisa secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yang ada di Kota Makassar ini. Nah, mudah-mudahan di 2020 nanti kalau misalnya memang jalan layang ini selesai, ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi besar bagi bagaimana kita mengurai kemacetan yang ada di Kota Makassar. Pak Mario, ini jadi memang perlu kajian lebih mendalam begitu ya untuk jangka pendeknya seperti apa, kemudian untuk jangka panjangnya, dan yang terpenting mungkin sosialisasi kepada masyarakat begitu Pak Mario. Ya, saya kira itu penting sekali. Kalau misalnya konsep ganjil genapnya sendiri, apakah semua sudah mengetahui atau seperti apa itu Pak Mario? Saya kira itu belum, karena kita itu baru tahap wacana dan itu tadi saya sampaikan. Kalau memang kita sudah sepakat dan sudah ada kajian-kajian dan kita sudah sepakat bahwa ya mari kita uji coba untuk ganjil genap, ya ini nanti akan kita sosialisasikan. Ya tapi itu tadi diawali dengan koordinasi karena tanggung jawab saya sampaikan tadi, tanggung jawab misalnya jalan Petarani ini tanggung jawabnya ada di Balai Perhubungan. Prof Lambang Basri ya, Prof ini seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Mario, ini untuk aturan pemberlakuan ganjil genap ya di Petarani. Kalau Profesor sendiri melihat sedemikian urgennya kah, sedemikian pentingnya kah sehingga aturan ini juga perlu dipertimbangkan begitu pemberlakuannya di Makassar ganjil genap ini? Oke, sebetulnya kalau kita lihat aspek urgensinya itu ada, tapi mungkin belum kencang seperti itu ya, belum terlalu urgen. Maksud saya gini, di dalam penanganan pola pergerakan
perlalu lintasan itu ada beberapa urutan-urutan yang perlu kita kenal. Yang pertama itu adalah kita ketahui persoalan macet itu 70% itu didominasi oleh simpang sebagai penyebab. Itu satu. Yang kedua adalah mixed traffic. Nah, kalau kita bicara mengenai simpang, kita lihat kenapa simpang seperti itu. Nah, ternyata beberapa riset itu telah membuktikan bahwa satu simpang itu kalau kita tata geometriknya itu bisa mengatasi persoalan sampai 60-an juta per hari gitu ya. Biaya kita efisienkan. Itu satu. Yang kedua, dia bisa mengalirkan sampai 40% penambahan kapasitas simpang. Itu hanya memperbaiki sudut simpang. Jadi kalau sudut simpang itu segi 4, itu dikasih melengkung semua, maka sebetulnya itu adalah bagian dari sebuah solusi untuk simpang. Untuk mixed traffic, ya katakanlah misalnya seperti Veterani. Veterani itu adalah jalan nasional. Nah, karena dia jalan nasional, mestinya ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan, dan ini harus dipahami oleh seluruh stakeholder. Di sana kan masih ada becak lewat, masih ada gerobak, masih ada pedagang kaki lima, masih ada parkir gitu kan. Nah, jadi akhirnya hambatan samping itu boleh dikata itu berada pada tingkatan high, tinggi. Nah, kalau hambatan sampingnya tinggi itu artinya kapasitas dasarnya saja itu tidak terpenuhi. Itu kira-kira seperti itu, sehingga nanti kalau memang ini sudah terlaksana dan masih memperlihatkan fenomena macet, fenomena padat, maka untuk kawasan-kawasan lintas, ya, jadi lintasan, ya, biasanya itu memang kawasan-kawasan lintas itu lintasan itu artinya ruas, ya, ruas dari satu titik ke titik yang kira-kira jarak jangkauannya 5 menit ke atas. Misalnya jalan ya, apa itu? seperti Petarani, Jenderal Sudirman, Raja Wali, gitu kan, Cendrawasih, kira-kira ya perlintasan seperti itu. Sehingga, nah inilah yang perlu biasa manajemen seperti itu, manajemen seperti 3-in-1. Lalu kemudian itu tadi ganjil genap, ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu di pelarangan pada waktu tertentu, ya. Katakanlah kendaraan truk dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk manajemen yang kira-kira secara simultan itu bisa dikaji lalu kemudian diterapkan. Nah, karena kita fokus kepada penerapan ganjil genap untuk jangka pendek sebetulnya Veterani itu sangat mungkin untuk dilakukan. Baik, Prof, ya. Kita lanjut lagi sebentar ya. Ya. Untuk untuk jangka pendek kemudian jangka panjang ya, ini memang harus dilakukan uji kelayakan dulu ya, Prof. Ya. Baik, saya kembali lagi nih. Tadi kita lanjutkan lagi ya penjelasan tadi dari Prof. Tadi seperti yang diinformasikan ya oleh Pak Mario tadi sebelum pemberlakuan ini memang harus uji kelayakannya memang ini harus betul-betul kita lakukan begitu. Prof, tadi seperti yang diinformasikan ya, untuk pemberlakuan aturan ganjil genap ini kan memang untuk jangka pendek kemudian untuk jangka panjangnya seperti yang diinformasikan tadi, mungkin bisa dilanjutkan lagi? Iya. Kita kan berdasarkan jangka pendek itu kita hanya melihat secara visual, lalu kemudian kita lakukan analisa sederhana fenomena yang terjadi di lapangan, lalu kita bisa mengatakan bahwa ini pantas untuk diberlakukan aturan itu. Jangka pendek artinya begini, karena Veterani untuk kondisi sekarang itu kan berubah-berubah gitu. Jadi belum permanen karena sering dilakukan buka tutup. Jadi begitu pondasi A mau dikerja, ditutup lagi di situ, buka lagi di sana, pindah lagi ke tiang B dan seterusnya sampai proyek itu sampai selesai. Kita berharap bahwa
ya bulan 6 tahun depan itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, nanti pada saat diberlakukan bulan 6, perlu atau tidaknya itu dilakukan kajian mendalam. Itu baru bisa kita katakan ini bisa berlaku untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kira-kira seperti itu kalau itu diperlukan. Nah, itu. Jadi untuk sekarang ini memang perlu ada penerapan jangka pendek karena di satu sisi berubah, di sisi lain sangat padat. Saya pernah lewat di Petarani itu dalam jarak tidak sampai 1 kilometer, itu saya tempuh 1,4 jam. Nah itu jam-jam begini, jam-jam 11-an itu. Jadi ya itulah perlunya model itu. Nah yang selama ini kan dilakukan itu adalah buka tutup yang berkaitan dengan akses. Oh ini akses hanya boleh keluar, tidak boleh masuk. Oh ini akses boleh masuk dan boleh keluar, dan seterusnya. Ya sama akses itu misalnya Rapocini, Macini Raya dan seterusnya Boulevard. Itu kira-kira seperti itu ya. Oke. Pak Mario untuk panjang jalan AP Petarani ini ini sepanjang ini berapa panjangnya Pak, dan ini memang kalau dilihat ya siapkah atau memang bisakah dilakukan aturan ganjil genap ini Pak, lebih AP Petarani sendiri panjang jalannya? Iya, panjang jalan Petarani itu kurang lebih 4 kilometer. Jadi ya itu tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa tidak serta-merta juga kita harus menerapkan itu, perlu ada kajian-kajian walaupun bentuknya barangkali kajian sederhana, terus ada ya pembicaraan di forum lalu lintas misalnya kita angkat itu untuk kita menerima masukan-masukan. Dan itu tadi koordinasinya memang harus baik supaya ya ini kebijakan ini nantinya tidak menjadi keresahan masyarakat. Ya, tapi bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Ya, kalau memang masyarakat sekarang ini merasa ya agak sulit untuk kita melintas di Petarani, ya memang tadi disampaikan Pak Prof, ada beberapa hal memang yang perlu kita perhatikan, terutama barangkali menyangkut masalah mistraffic juga. Itu yang paling penting juga, karena masih banyak juga orang, padahal itu kan penerapan Perwali 94 itu kan tidak 64 itu tidak bisa lagi kita parkir di situ. Namanya jalan nasional itu sebenarnya tidak bisa parkir. Kedua juga masih ada PK5. Nah ini juga yang menjadi hambatan samping yang perlu menjadi perhatian kita semua, supaya hal-hal yang seperti ini masyarakat juga harus maklumi bahwa ya tidak semuanya kita sebebas-bebasnya untuk melakukan aktivitas. Ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan seperti di pedestrian atau segala macam, itu kan masih banyak juga yang menjadi gangguan-gangguan di dalam itu. Ya. Untuk mengurai kemacetan begitu ya Pak Mario, ini dari Disub sendiri apa saja yang sudah dilakukan begitu Pak, dan di titik-titik mana saja begitu Pak? Iya, saya kira ya Dinas Perhubungan sudah melakukan banyak hal juga sebenarnya, seperti ya kita selalu juga meminta pendapat-pendapat dari ahli menyangkut masalah itu, seperti rekayasa lalu lintas kita biasa lakukan. Kalau misalnya ada traffic atau ada pelintasan barangkali yang perlu kita lakukan rekayasa lalu lintas. Persimpangan-persimpangan juga ini yang disampaikan oleh Pak Prof tadi ini juga sangat penting. Kita sudah bicara sebenarnya dengan pihak PU untuk bagaimana melakukan hal tersebut, karena kalau persimpangan ini bagus yang disampaikan oleh Pak Prof ini juga bisa mengurangi, sangat mengurangi itu. Kita sampaikan beberapa persen itu bisa mengurangi, memberikan kelancaran. Misalnya ada traffic terus ada bisa orang langsung melintas ke kiri kalau misalnya memang itu ada simpangnya diperbaiki. Jadi orang bisa langsung haluan kirinya itu bisa langsung. Ya sekarang ini kan orang misalnya ada traffic, ya di situ juga biasa belok kiri langsung. Tapi ya biasa juga masyarakat ada yang stop di daerah itu sehingga orang yang mau belok kiri terhalangi lagi. Sedikit saja per detik saja ada halangan-halangan, ini bisa menimbulkan kemacetan kan. Menumpuk ya, halangnya bisa menumpuk di situ. Ya, jadi memang paling penting persimpangan. Terus kalau yang dilakukan Dinas Perhubungan ya kita sudah melakukan pengembokan, bekerja sama juga provinsi juga sekarang ini sudah turun untuk melakukan pengembokan, dan ini secara intens kita lakukan itu. Kita juga sudah Pak Oga juga yang biasa dikeluhkan masyarakat, kita juga sudah turun untuk melakukan itu, melakukan pembinaan kepada Pak Oga. Ya saya kira ini juga penting
menyangkut masalah PAUGA, karena PAUGA juga ini kan perlu pemberdayaan barangkali, karena ini adalah masyarakat kita juga, dan ujung-ujungnya itu mereka kan masalah ekonomi. Ya, jadi ya ini perlu pendekatan perlu lebih hati-hati, pendekatan gitu ya? yang lebih inilah. Ya. Baik, Pak Mario dan Prof. Lambang, kita ada SMS, saya coba baca dulu. Ini dari Pak Dedi di Antang. Ini mau tanya, seberapa efektifkah aturan ganjil genap nantinya ini mengatasi kemacetan dan penerimaan masyarakat sendiri ini bagaimana nih? Ya, yang pasti macet bisa teratasi. Iya. Tapi problem keinginan masyarakat mungkin pasti masyarakat banyak yang menggerutu. Kenapa? Itu kan kalau peterani penerapan ganjil genap, maka tidak satu pun lalu lintas yang bisa bergerak dari arah barat ke timur, memotong. Karena tidak ada persimpangan yang bisa memberikan wadah untuk melakukan pemotongan. Kecuali dia begitu dia melintas dulu baru masuk simpang yang lain. Karena veteran itu pada umumnya simpang 3. Simpang 4 itu hampir nggak ada itu. Ya kan? Nah, jadi semua simpang 3 itu artinya masyarakat tidak ada yang bisa memotong. Harus mengikuti begitu, harus ya? mengikuti. Jadi kalau dia mengikuti maka dia harus turut ikut pada kebijakan ganjil genap. Nah, kalau itu terjadi maka itu akan berdampak pada akselerasi pengembangan ekonomi mereka. Jadi memang kita harus hati-hati. Makanya saya katakan ini kalau untuk kondisi sekarang jangka pendek saja itu memungkinkan. Tetapi kalau untuk jangka panjang itu perlu kita kaji ulang. Kenapa? Karena itu tadi dia tidak bisa melintas. Nah, kalau dia sudah jangka panjang dan itu penerapan, saya kira itu agak sulit untuk diterapkan nanti. Karena memang sudah segmennya, ada kan di atas itu jalan tol. Segmennya sudah terpisah, itu satu. Itu untuk jangka panjangnya? Yang itu jangka panjangnya. Yang kedua, perlintasan itu dengan mudah diakselerasi oleh mereka. Jadi aksesibilitasnya semakin tinggi. Maksud saya, kemungkinan besar pada saat untuk jangka panjang tidak perlu diberlakukan ganjil genap. Tapi kalau semuanya untuk jangka pendek ini, untuk ganjil genap sendiri aturannya yang perlu disiapkan dan juga untuk diperhatikan kira-kira apa saja itu, Pak? Untuk jangka pendek? Iya, itu hanya untuk mengatasi kepadatan pada jam-jam tertentu saja. Itu satu. Yang kedua, sekaligus itu bagaimana itu kan seperti beca gerobak itu kan tidak ada platnya. Itu artinya apa? Ini bahwa platnya, secara tidak langsung itu sudah dilarang sebetulnya gitu. Prof, ini platnya plat yang nomor belakang yang dilihat ya, yang jadi aturannya begitu ya? Sama aja depan atau belakang. Cuma yang enak dilihat itu yang belakang. Jadi otomatis kalau pada saat seperti yang diinformasikan tadi, kalau mamanya di Jakarta itu ada jam-jam tertentu begitu ya? Jam-jam tertentu. Kalau semuanya di luar dari misalnya yang ganjil sekarang yang melintas, kalau yang genap itu berarti mereka harus mencari jalur alternatif gitu ya, Prof? Iya. Jadi salah satu kriterium untuk penerapan ganjil genap itu adalah akses yang lain. Berarti ada kemacetan nanti di situ untuk yang jalur alternatif begitu? Oh, belum tentu. Karena yang lain itu walaupun tidak diterapkan ganjil genap, dia juga seakan-akan melakukan ganjil genap. Oh, yang ganjil di sanalah pada saat tanggal genap misalnya gitu kan. Jadi semua yang genap tadi di sana itu lari ke sini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Mario. Ini menanggapi pertanyaan dari Pak Dedi di Antang, seberapa efektifkah aturan ganjil genap yang nantinya mengatasi kemacetan? Dari Pak Mario sendiri seperti apa nih, Pak Mario? Ya, saya kira saya sependapat apa yang disampaikan dari Pak Prof. Pak Prof tadi saya jelaskan dengan bahwa ya memang perlu kita melihat secara komprehensif juga menyangkut masalah penerapan ini. Ya, kalau jangka pendek ya coba nanti kita lakukan pengkajian dan itu mungkin dilakukan oleh balai, tapi kita akan intens melakukan koordinasi dengan pihak balai bagaimana penerapannya, karena kalau itu memang memungkinkan dan nanti kita sudah koordinasi secara baik dengan seluruh stakeholder yang ada, ini juga perlu ada informasi ke masyarakat dan kita akan melakukan simulasi dulu. Ya, bagaimana setelah kita melakukan penerapan itu kita lihat bagaimana pergerakan kendaraan.
seperti Mbak Mirsa tadi kekhawatirannya bahwa jalan alternatif akan padat. Tapi tadi disampaikan Pak Prof bahwa itu tadi secara apa namanya nanti akan terpisah juga, yang genap misalnya waktunya genap masuk di putaran ya mereka masuk di putaran semua, yang ganjil yang melewati jalan-jalan alternatif ya seperti itu. Sebenarnya juga kalau dari sekarang kalau kita juga tidak terlalu penting untuk masuk di jalan Petarani, ya kita menghimbau memang masyarakat tidak masuk di situ. Saya selama pekerjaan ini jarang sekali saya melintas di Petarani, saya cari jalan alternatif. Lebih bagus kita jauh, yang penting lancar dibanding kita mau dekat, tapi itu tadi perlambatannya ya semakin semakin lama kita di jalanan. Ya tidak apa-apa kita jauh, kan masyarakat kita ini di Makassar saya melihat biar dia padat di situ, yang penting dia dekat. Cepat sampai tujuan. Kalau saya, yang penting cepat sampai tujuan, biar jauh, yang penting cepat sampai. Ya seperti itu Mbak Wita. Pak Mario, kalau sekarang ini udah jam 11 ya, ini menjelang makan siang nih. Ini kemacetan semakin bertambah gitu ya. Kalau kita lihat ya untuk saat ini, itu saya ingat ya tahun lalu ya Pak Mario kan ini ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas juga nih. Nah ini gimana nih Pak Mario? Apakah yang dulunya kalau selama kita yang keluar dari Tanjung ya itu mengarah ke itu kan biasanya langsung belok ke arah Penghibur gitu kan, ini harus ke Jalan Haji Bau dulu ya baru bisa ke arah Penghibur. Nah ini gimana nih Pak Mario? Apakah masih ada uji atau gimana? Apakah ada nanti perubahan kembali atau seperti apa Pak Mario? Ya ini kan memang belum ditetapkan Mbak. Jadi sementara ini kan itu belum ditetapkan. Kalau memang sudah nanti tidak ada lagi permasalahan, mungkin tidak ada keluhan, atau kita sudah melakukan evaluasi. Evaluasi pertama kita sudah lakukan. Kapan itu Pak evaluasi pertama? Sudah lama, semenjak saya masih dulu menerima masukan juga yang menggerutu gitu sebenarnya dikatakan Pak Lambang tadi. Makanya pada waktu itu ada beberapa alternatif yang kita, misalnya kemarin waktu di Hasanuddin itu memang di situ kepadatan yang luar biasa. Makanya kemarin kita mengambil dari hasil rapat kita bersama, kita mengambil bahwa coba kita buka Sumbawa kita balik juga. Itu di jam-jam berapa Pak Mario? Yang memang betul-betul ada penumpukan kendaraan? Iya, saya kira pagi, siang, ya kalau sore tidak, karena itu arus baliknya itu mereka lewat perlintasan, Kanjolong Lido, terus lewat Sudirman. Ya saya kira tidak ada masalah kalau sorenya. Yang biasanya ini memang pagi dan siang. Dan kalau di Hasanuddin itu memang ada di situ penyempitan jalan di persimpangan Gelail itu, persimpangan Gelail Raden Saleh. Nah di situ yang biasa menjadi sebuah problem sehingga terjadi perlambatan dan itu panjang antriannya biasa. Ya jadi memang karena untuk jalan di situ memang dia menyempit, ada penyempitan. Jadi evaluasi tadi yang diinformasikan tadi Pak Mario, ya, untuk evaluasi pertama ini kan juga sudah ada mungkin dari CPI ada kajian-kajian karena dia pakai konsultan. Kita minta juga nanti pendapat dari mereka karena ada konsultannya saya lihat. Jadi bagaimana menyangkut ini, dan kita akan evaluasi lagi dengan melakukan rapat dengan pihak terkait, kepolisian, para ahli barangkali untuk kita bicarakan kembali menyangkut masalah itu. Karena ya memang plus minus, ada yang oke, setuju, ada yang tidak. Ya ini tinggal kita melihat secara apakah dari segi teorinya bagaimana, dari segi kita lihat di lapangan bagaimana. Ya kalau memang dianggap itu kurang efektif, ya mungkin ada hal-hal yang baru kita pikirkan untuk bagaimana meminimalisasi terjadinya perlambatan. Ya. Prof. Lambang, silakan untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan sekarang, Pak. Iya, 2 bulan lalu kok nggak salah. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Prof. Ya. 2 bulan lalu kemarin saya ikut diskusinya di KPA di Pantai. Ingat-ingat dulu. Dan itu memang sudah ada gambaran yang diolah dalam bentuk model, walaupun itu model-model kajiannya masih parsial-parsial ya, tapi saya lihat sudah disponsori oleh CPI di sana ya. Di situ ada Citraland digambarkan, di situ ada seluruh potensi-potensi pembangunan sampai dengan Sultan Hasanuddin, Jenderal Sudirman ya.
Dari Jenderal Sudirman ke Pantai Raja Wali sampai di sana itu sudah dikaji sirkulasi pergerakan kendaraan. Walaupun kajiannya itu dia menggunakan model PISIM juga sebetulnya, tetapi itu baru spot-spot ya. Jadi baru wilayah-wilayah tertentu yang dijangkau. Saya malah sarankan kalau ini bisa di upgrade model ini di laboratorium Universitas Hasanuddin, itu ada PISIM yang bisa menggenerate secara makro model pergerakan lalu lintas di kawasan situ. Dan kelihatan di dalam model itu nanti kalau di sini ditutup apa dampaknya, di sini dibuka apa dampaknya. Jadi dari berdasarkan itu, dari data yang akurat yang masuk, jadi bukan data di rekayasa segala macam, tapi berdasarkan data aktual yang ada. Oh seperti ini. Mestinya ini realnya, ya. Jadi ini harus ada larangan, di sini harus ada satu arah, di sini dua arah, di sini mungkin ya kalau bisa mungkin itu juga menemukan nanti di sini perlu 3 in 1, di sini perlu ganjil genap dan seterusnya itu. Itu yang kami rekomendasikan, bahwa ada laboratorium model di Unhas itu perlu kita maksimalkan, dan sekaligus itu bisa berdayakan untuk pembangunan wilayah sini. Jadi bukan semata-mata hanya untuk pendidikan, dan fasilitas di sana kok lengkap, dan itu kita yang ada di anggotanya itu bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau semuanya kajian rekayasa lalu lintas sekarang ini masih terus dilakukan gitu ya, Prof ya? Ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Enggak, persoalan perlakuan sekarang ini adalah itu tadi kajian spot. Jadi dia kajian setempat-setempat ya. Jadi kita berharap bahwa ini memang dipaketkan ini barang ini untuk satu kajian makro yang bisa mensirkulasi seluruh sistem pergerakan lalu lintas untuk kawasan itu, di kawasan CPI, terus Raja Wali, sampai tadi ini yang ke timur ini sampai Jenderal Sudirman, ke selatan sampai mengcover Haji Bau ya, Haji Bau jalan apa itu Garuda itu, lalu kemudian ke utara sampai Mayani. Nah, kalau itu bisa dijangkau, karena kawasan ini yang apa namanya berada pada kawasan dikelilingi oleh jalan nasional. Di satu sisi, kalau lepas dari situ kan spotnya lain, saya kan tidak terlalu susah ya. Untuk kawasan barat ini, Kota Lama, saya kira perlu direkomendasikan untuk itu. Dan saya kira itulah, disinilah terjadi link image, itu kan artinya ya ada collaborate antara pola akademisi dengan yang seharusnya dipraktekkan di lapangan. Dan teman-teman juga di perguruan tinggi itu, misalnya di Unhas itu, menyadari benar bahwa apa yang saya pelajari hari ini seperti ini mestinya gitu. Nah, di teman-teman juga di apa yang saya lakukan di lapangan seperti ini, mestinya seperti ini. Jadi ada kolaborasi sistem. Itu yang kita harapkan, supaya model tadi kebijakan dari manajemen itu betul-betul terjawab dengan jelas. Ya. Baik, kita break lagi ya untuk saat Pak Mario dan Prof Lambang. Kita masih menantikan Anda juga, smart listener. Untuk Anda yang komentar ataupun saran Anda, setujukah Anda, smart listener, kalaupun aturan pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan juga di Makassar. Dan mungkin untuk Anda sendiri ya, smart listener, untuk aturan ganjil genap ini kan memang sudah diberlakukan juga di beberapa kota besar di Indonesia, dan salah satunya itu ada di Jakarta ya, Prof ya. Oke, dan bagaimana komentar Anda sendiri ya, kalau semuanya ini aturan ini juga diberlakukan di Makassar? Pak Mario, kalau semuanya aturan ini juga diberlakukan di Makassar, itu seberapa apa ya kalau semuanya aturan ini untuk bisa mengurai kemacetan di Makassar begitu, Prof? Apalagi Pak Mario, kalau semuanya di lintasan APP Tarani ini, untuk kecepatannya sendiri, untuk kecepatan kendaraan itu berapa Pak Mario? Ya. Kalau semuanya ini jadi diberlakukan begitu. Ya, saya kira itu nanti memang perlu dilihat lagi. Kalau saya sih tidak bisa menyampaikan berapa cepat apa sebelum ada perhitungan di lapangan nantinya. Ya, jadi kalau itu sudah diberlakukan, baru kita bisa lihat
bagaimana pergerakan dan seberapa persen bisa mengurai kemacetan. Jadi dari hasil simulasi itu nanti kita bisa lihat bahwa dengan penerapan ini ya memang memberikan pengurangan beban di petani. Ya, tapi sebelum itu ya mungkin kita belum bisa memastikan kira-kira berapa persen. Ya paling tidak ya pastilah ada pengurangan di situ. Paling tidak sampai 20-30% barangkali. Ya. Tahapannya sekarang udah tahapan apa ini Pak Mario? Tahapannya untuk rencana pemberlakuan aturan ini untuk perbincangannya sendiri. Iya kan baru diskusinya sendiri. Iya baru beberapa minggu kemarin barangkali saya juga baru dapat informasinya. Ya kebetulan saya juga baru kembali menjadi Kadis Perhubungan. Ya itu pun saya dapat dari Kadis Provinsi informasi itu bahwa dari hasil rapat di kementerian bahwa diharapkan juga daerah untuk bisa memperlakukan itu. Dan salah satu yang menjadi fokusingnya itu adalah daerah Jalan Petarani. Ya makanya ini baru kita mau melakukan koordinasi ini, terutama barangkali yang punya tanggung jawab di situ adalah Balai Perhubungan. Ya. Baik. Sebelum pemberlakuannya, ini tentunya banyak hal yang memang harus kita siapkan juga, termasuk salah satunya juga mindset masyarakat, begitu Pak Mario. Prof. Lambang, ini gimana nih untuk mindset dari masyarakat sendiri? Ya, inilah memang kalau misalnya ada pemberlakuan kebijakan begitu, kita sangat berharap sebenarnya masyarakat ada ada perubahan perilaku, ada perubahan cara berpikir, bahwa ya aturan-aturan yang kita buat ini mudah-mudahan masyarakat bisa mentaati, karena dengan mentaati sebuah aturan ya pasti kan akan berimbas kepada yang kita inginkan, misalnya mau mengurai kemacetan atau segala macam. Kalau juga kebijakan itu dilanggar, itu percuma saja kita membuat kebijakan, dan tidak setiap saat juga bisa petugas misalnya kepolisian menjaga daerah itu. Misalnya tidak usah kita ini, coba lihat di jalan Sungai Sadang, pemberlakuan satu arah itu kan sudah lama, tapi masih banyak juga warga kita yang melanggar. Padahal ini sangat riskan sekali sebenarnya, karena ya di situ jalannya agak lebar, kecepatan kendaraan juga ya cukup tinggi lah. Nah, jadi kalau ada orang yang melanggar, naik motor atau segala macam, ini kan rawan sekali kecelakaan. Ya, jadi seperti itu barangkali yang perlu juga masyarakat pahami, bahwa ini memang menyangkut masalah kemacetan. Ini harus merupakan tanggung jawab kita semua. Masyarakat sadar dan mentaati segala aturan yang ada, mentaati rambu-rambu yang ada, karena ya rambu-rambu itu dipasang untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Iya, bukan untuk dilanggar ataupun bukan menjadi hiasan jalanan. Ya, saya kira itu, Mbak. Prof, silakan. Ya. Ini gimana nih mindset masyarakat? Mindset masyarakat itu sebetulnya yang penting akselerasinya itu, pergerakannya itu tidak terganggu. Katakanlah misalnya begitu ada penerapan ini, maka jangan sampai dia ingin melakukan pergerakan kemana saja itu terganggu. Nah, sehingga dalam penerapan itu biasanya itu kalau misalnya di sini diterapkan ganjil genap, maka di sekitarnya itu tidak. Baru di sana lagi boleh, di sana lagi tidak, supaya betul-betul ada akses sebagai jalan keluar pelemparan bagi masyarakat yang pada saat itu menggunakan ganjil pada saat penerapan genap yang boleh lewat. Jadi itu yang harus tidak bisa dikancing, tidak bisa ditutup di satu sisi. Di sisi lain, bagi pemerintah tidak memikirkan masyarakat secara personal ataupun secara kelompok, tetapi dia memikirkan itu kepentingan masyarakat sebagai secara keseluruhan, gitu kan? Sehingga untuk memikirkan secara keseluruhan, maka harus dengan pemberlakuan misalnya satu sistem pada ruas jalan ini, maka seluruh kota itu sistem pergerakannya itu lancar. Itu kalau mindset dari aspek regulasi, penerapan manajemen. Tetapi dari masyarakat itu saya katakan tidak boleh sama sekali itu mengganggu akselerasinya mereka. Begitu seperti petani yang saya katakan, kalau itu diterapkan secara kaku, maka tidak ada pergerakan ke barat, kecuali harus untuk selatan harus lewat Sultan Alauddin, untuk utara harus lewat Bawakaraeng dengan Urip Sumoharjo. Nah itu kan yang diantaranya itu tidak bisa dia lewat kecuali ujung. Jadi itu artinya ibarat air itu mengalir
di sebelah sini ada siklus air tidak bisa menyeberang ke sini, di sini juga tidak bisa menyeberang ke sana. Nah, kira-kira seperti itu. Jakarta sekarang ini dipandang ya pemberlakuan itu sukses. Dari 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, langsung 29 ruas sekarang. Jadi itu luar biasa. Itu artinya bahwa penerapan itu secara bertahap awalnya itu sukses dilakukan, dan kemudian itu secara meluas itu dilakukan. Tetapi ya itu tadi, bahwa rohnya jangan sampai pergerakan masyarakat jadi buntu. Kalau pergerakan masyarakat buntu itu artinya akselerasi ekonomi buntu. Nah, jawabannya ini adalah itu tadi, di satu sisi manajemen lalu lintas, di sisi lain mempersiapkan layanan angkutan umum yang lebih bagus. Nah, itu jawaban makronya sebetulnya. Kalau angkutan umum kemana saja dia bisa dan itu tersedia, luar biasa, masyarakat itu mungkin lebih enjoy. Lebih milih ya? Iya. Angkutan umum Iya. ya? Oke. Prof, tadi untuk titik kemacetan ya, selain di APP Tarani itu kan juga perintis kemerdekaan. Nah, itu gimana untuk di perintis sendiri? Kemungkinannya? Perintis itu sangat mungkin, pertama karena dia jalan nasional. Yang kedua, jalan perlintasan masuk dan keluar kota. Yang ketiga, itu bisa melewati banyak akselerasi. Katakanlah misalnya di jalan tol itu kan ada jalan tol sendiri di Sutami, itu sebagai pelemparan. Di situ juga ada jalan frontage-nya. Lalu kemudian di sebelah selatan itu tinggal diperbaiki karena banyak sekali jalan di situ seperti benang light. Pokoknya itu kira-kira di sana itu tersedia. Cuma persoalan kita itu adalah sistem hierarki pembangunan jalan kita itu belum tertata dengan baik. Hierarki yang saya maksud itu adalah bagaimana itu ada jalan utama, lalu kemudian yang terakses jalan utama itu adalah jalan kolektor, lalu kemudian setelah itu jalan lokal. Sudah itu jalan kota, jalan kecamatan. Nah, kita ini kan semua terakses begitu bebas, ya. Katakanlah misalnya kalau kita sudah kawasan Sudiang itu sampai dengan Padi Pelei apa segala itu kan tidak ada aturan jalan itu bahwa ini jalan arah utara selatan, ini arah pokoknya mana yang akses bisa terbuka, dibukalah jalan di situ. Bahkan sampai jalan beton. Lebarnya pun juga tidak teratur. Artinya semua lebar sama, padahal sebetulnya kalau kita bicara hierarki, lebar jalan itu teratur. Mulai dari yang lebar, lalu ke setengah lebar, lalu kemudian kecil, supaya betul-betul itu tertata dengan baik. Baik. Kita terbatas oleh waktu, mungkin dari apa yang kita perbincangkan untuk siang hari ini dari Pak Mario, Prof. Selamat ingin menyimpulkan, silakan untuk closing statement-nya, Pak. Ya, jadi kami cuma menyampaikan bahwa pada masyarakat untuk wacana ganjil genap ini kita lihat lagi bagaimana bisa pemberlakuannya, dan ini perlu memang ada tidak serta-merta kita langsung menerapkan itu, karena memang perlu ada kajian, walaupun itu mungkin sifatnya kajian sederhana, karena ini juga tadi sudah dijelaskan Pak Prof bahwa ya kemungkinannya juga bisa diberlakukan dalam jangka pendek, ya karena kita melihat nanti bagaimana kalau jalan layang ini sudah selesai, jangan sampai ya Betaran ini sudah lapang, artinya sudah enak dilintasi, sehingga kebijakan itu mungkin tidak perlu lagi kita lakukan. Dan yang paling penting juga ke depan kita berharap kepada masyarakat untuk senantiasa tertib di dalam berlalu lintas, karena orang yang dikatakan keren itu adalah orang yang selalu tertib dalam berlalu lintas. Saya kira itu. Silakan, Prof. Ya, kita semua harus yakin bahwa setiap regulasi itu akan memberikan manfaat signifikansi pada seluruh unsur atau seluruh stakeholder. Oleh karena itu, pemerintah harus sadar benar bahwa ada aspek lain yang kita pikirkan sebagai dampak pemberlakuan misalnya ganjil genap ini. Misalnya penyediaan angkutan umum yang bagus. Lalu kemudian bagi masyarakat bahwa setiap regulasi yang keluar, yakinlah bahwa regulasi itu sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang matang,
sehingga kita harus patuh pada setiap aturan yang ada, sehingga betul-betul ya karakter kota kita ini tergambar sebagai kota yang maju memang.